selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang, kita udah masuk ke tema bulanan, dan ini untuk di tentunya bulan Juni 2025 ya. Kita akan lihat bagaimana sih ya secara general ya, general reading untuk kehidupan ke-12 zodiak di bulan Juni 2025. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries, mari kita lihat gimana sih kehidupan Aries di Juni 2025 ini. Oke, Aries 25. Sekali lagi. 25. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget ya, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading ya kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja buat para Aries nih ya. Oke. Aries, yang pertama kita akan cek dulu situasi dan kondisi kamu di bulan Juni itu seperti apa ya. Aku lihat kalau terkhusus di Juni nih ya buat para Aries, mungkin kamu akan jauh lebih banyak untuk istirahat ya. Aku nggak tahu semelelahkan apa bulan Mei kamu, atau mungkin kamu memang perlu istirahat yang cukup banget ya dibandingkan biasanya. Karena Aries kayak akan seperti banyak menyendiri gitu loh ya. Kayak terlihat kamu akan lebih banyak rebahan ya, terus juga apa ya, kayak proses istirahat yang cukup banget gitu ya. Bisa ini istirahatnya secara fisik ya, atau secara mental. Jadi mungkin kamu akan lebih banyak menyendiri lah gitu, kayak jarang ketemu orang-orang juga di bulan Juni nanti ya. Kayak hanya melihat keluar jendela doang gitu ya, untuk melihat dunia luar gitu. Jadi kayak banyak akan istirahat. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang turut mempengaruhi situasi Aries ya di bulan Juni? Satu di sini faktornya kalau aku lihat adalah berita-berita gembira. Semakin banyak berita-berita gembira yang hadir di dalam kehidupannya Aries ya, maka akan semakin cepat pemulihan seorang Aries ya. Oke, dari ya hal-hal yang bikin kamu istirahat ini tadi, entah memang kamu ada sakit atau memang kamu lagi melewati proses healing, kamu butuh sendiri dulu gitu ya. Semakin banyak berita baik, semakin cepat pemulihannya, dan kamu akan keluar dari ini tadi, cangkang yang kamu tempati gitu ya. Dan yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu ya. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Aries, sebenarnya nih kamu tuh banyak happy-nya loh di masa sebelumnya ya. Banyak happy-nya, banyak bahagianya. Artinya kalau aku lihat di sini sesungguhnya Aries itu mungkin dalam rangka menyendiri ini kayak benar-benar menyembuhkan dirinya, karena ingin loh kayak dulu lagi gitu, yang selalu happy, selalu senang gitu ya. Ini memang kayaknya benar-benar pemulihan dalam kondisi kesehatan, makanya banyak istirahat gitu ya. Oke. Dan di bulan Juni masih akan terbawa ya hal-hal positif dari bulan-bulan sebelumnya kalau aku lihat. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Aries. Harapan Aries bahwa Aries itu bisa menjadi, inilah kamu, The Emperor ya. Kamu berharap kamu bisa menjadi The Emperor yang sesungguhnya, punya otoritas ya, bisa melakukan apapun di sini, tidak ketergantungan sama siapapun ya, bisa mengontrol banyak hal ya, terstruktur segalanya di sini, nggak ada yang berantakan, jadwal segala macam. Sedangkan ketakutan kamu takut ya nggak bisa menjadi The Emperor seperti yang kamu harapkan tadi gitu. Jadi Aries yang nggak punya otoritas apa-apa ya, ibaratkan kayak harimau ompong. Nah kamu takut banget jadi yang seperti itu ya. Lalu yang kelima, next stepnya gimana ke Aries di bulan Juni ya. Aku lihat bulan Juni kamu sangat bisnis oriented sekali. Maka dari itu kayaknya apapun yang lagi kamu usahakan bisa menghasilkan uang ya, amin ya. Lalu yang keenam, soal kondisi keuangan. Kondisi keuangan, hati-hati, terkadang uang bisa menyebabkan konflik antara kamu dan seseorang di bulan Juni ya. Dan jangan sampai tertipu
soal uang ya. Dan yang ketujuh di sini untuk love life percintaan ada yang baru-baru. Kalau aku lihat seperti itu. Kalau yang single bisa ada potensi orang baru. Kalau yang couple sih di sini mungkin situasinya terbarukan bersama pasangan ya. Jadi akan lebih oke lah hubungannya. Dan yang ke-8, apa best action yang bisa Aries lakukan untuk kehidupannya di bulan Mei? Salah satunya di sini adalah untuk selalu ya mau belajar ya. Dengan belajar kamu bisa membuka pintu gerbang kehidupan kamu yang lebih baik buat kedepannya. Dan yang terakhir di sini, hasilnya gimana Kak di kartu yang ke-9? Hasilnya terkadang Aries masih ngestak dengan kehidupannya sendiri karena masih ada hal-hal yang ganjal kalau aku lihat ya. Terutama mungkin soal ya ini ya, kondisi keuangan seperti itu. Terkadang masih ada bingung-bingungnya ya, terhadap kepercayaan akan masalah keuangan ya, atau juga terkadang masih stagnan gara-gara kondisi di sini ya, Four of Swords tadi. Oke. Dan selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Aries ya di bulan Juni 2025. Yang pertama, kamu dipesankan apapun itu miliki tekad yang kuat dalam kehidupannya kamu Aries ya. Improve ya, tingkatkan tekad kamu, kemauan kamu ya dalam melakukan sesuatu hal yang kamu pengen banget, cita-citakan banget, untuk bisa ngurangin gitu loh stress level kamu. Jadi terkadang kita ya, cara kita untuk mengurangi level stres kita ya, itu dengan cara melakukan hal-hal yang memang kita mau, hal-hal yang memang kita suka dan ngebuat kita nyaman. Tingkatkan tekad ke arah sana, maka stres kamu bisa berkurang Aries. Semakin kamu melakukan hal-hal yang kamu kuasai dengan baik, itu akan mengurangi stres kamu karena bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu ya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya pikiran kamu jangan terlalu berisik Aries di bulan Juni ini ya. Bisa aja nih ya, mulut seorang Aries ini memang diam, tapi pikirannya berisik. Makanya di sini aku lihat kamu tadi situasi dan kondisinya akan banyak istirahat di bulan Juni. Karena dalam masa istirahatnya kamu pun yang kamu gak ketemu dengan banyak orang, gak ngobrol sama banyak orang, pikiran kamu pun masih berisik di sini ya. Jadi makanya dipesankan Aries dalam masa heningnya kamu nih ya, kita anggaplah itu masa hening kamu di bulan Juni nanti. Pikiran kamu jangan terlalu berisik di sini ya. Biarkan kamu tuh punya kedamaian gitu loh untuk sesaat gitu, untuk sementara waktu di Juni ini ya. Kayak pikiranmu tolong tenangkan dulu ya, lebih kepada gapai ketentraman hatimu Aries, dan jangan terlalu berisik pikirannya ya. Kayak semua hal dipikirin gitu ya. Marah nih aku nih. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan katanya berikan kebebasan sebagai bentuk hadiah ya buat dirimu. Coba sesekali Aries jauhi hal-hal yang terlalu hektik ya di kehidupan kamu di bulan Juni ini ya. Kasih gitu loh, kayak self reward lah buat diri kamu ya, dengan menjadi seseorang yang bebas melakukan hal-hal yang kamu suka dan tidak terikat, tidak terkekang dengan tuntutan yang ada selama ini gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua di bulan Juni ya. Kamu bisa terkoneksi dengan ke-12 zodiak, itu bisa ya. Energi paling kuat datang dari Aries sendiri, teman-teman. Gitu aja, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.